menyelesaikan sebuah tugas yang dimana tugas ini dari matkul psikologi komunikasi ya. Soalnya itu menganalisis profesi ke-KPI-an. Nah, yang dimana saya memilih profesi penyiaran radio. Sebelum ke hal itu, saya akan membahas psikologi komunikasi ya. Psikologi komunikasi ini adalah ilmu yang mempelajari proses komunikasi antar manusia dengan menggunakan psikologis sebagai sudut pandang psikologi atau perspektif untuk tujuan berkomunikasi yang sangat efektif. Nah, ini sesuai analisis saya. Penyiaran radio adalah seseorang yang bertugas untuk memandu atau membawakan program acara yang disiarkan di radio. Contohnya seperti talk show, terus berita, membawakan berita ya, pemutaran lagu. Nah, penyiaran radio sering juga dianggap sebagai wajah atau ujung tombak ya. Nah, hal ini karena keberhasilan sebuah program siaran radio juga bergantung dari siapa penyiarannya ya. Terkadang tuh penyiaran apa tuh, Megmail ya, itu banyak pendengarnya. Kadang dia tuh ngehalu, takut gini. Orang-orang yang bekerja di sana itu sebagai penyiaran radio umumnya punya basic public speaking yang sangat luar biasa, kayak dan imajinasi yang sangat luar biasa, terutama itu naiknya. Nah, tugas utama penyiaran radio ini menginformasikan berita atau hiburan kepada pendengarnya. Ada juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan penyiaran radio. Yang pertama itu membawakan program acara radio seperti berita, musik, penyiaran olahraga ya, pertandingan atau segala macam, terus ramalan cuaca. Kenapa? Nah, itulah penyiaran radio, beda dengan TV atau seperti presenter atau host yang lain ya. Kalau kita itu berada di berada di suara aja kalau radio itu. Nah, kita lanjut lagi. Yang kedua, memperkenalkan tamu untuk diskusi. Yang ketiga, mengumumkan informasi jadwal siaran radio. Yang keempat, melakukan riset untuk untuk dibahas, dikomentari dan diskusikan. Yang kelima, membacakan naskah skrip atau yang sudah disiapkan di acara radio. Yang keenam, memperkenalkan program atau acara yang selanjutnya dan memandu pendengar untuk mendengarkannya. Yang kedelapan, membaca pesan dan menerima telepon. Itu biasanya yang menitipkan salam ya, dan dengan kode-kodenya penyiaran radio ya. Seperti kalau di Bandung itu Radio Rama FM Bandung. Nah, itu dia kan. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, apa sih konsep psikologi komunikasi yang berhubungan dengan siaran radio? Nah, di sini itu ada dua hubungan psikologi komunikasi dengan siaran radio ya. Yang pertama itu adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah yang menggunakan kata-kata atau verb, baik secara lisan ataupun tulisan. Nah, dikarenakan radio ini adalah secara lisan ya, public speaking dengan suara doang, terus dengan tulisan juga. Karena radio menyampaikan pesan dengan kata-kata yang dimana kata-kata itu dapat multi makna atau banyak maknanya. Maka dapat terjadi kesalahpahaman jika penyiaran radio tidak menyampaikannya dengan baik ataupun detail ya. Nah, ada juga yang kedua, komunikasi massa. Nah, komunikasi massa ini merupakan komunikasi yang melalui media seperti radio, surat kabar, film, internet, dan televisi. Kenapa komunikasi massa? Karena radio ini studi komunikasi massa yang melihat hubungan antara media dengan audiensnya ya, baik secara individual maupun kelompok. Nah, di sini juga komunikasi massa terdapat 6 unsur. Yang pertama itu komunikator, media, pesan, komunikasi, efek, dan umpan balik. Nah, komunikator ini adalah yang menyampaikan ya, berarti pelaku yang menyiarkan radio. Yang media radio ya tentunya.
pesan. Nah, ini pesan-pesan yang disampaikan oleh penyiar radio. Nah, komunikan adalah yang mendengarkan dari komunikator. Efek ini adalah efek apa yang didapatkan setelah mendengar penyiaran radio oleh komunikan. Nah, ada juga yang terakhir umpan balik atau feedback ya, seperti kirim-kirim salam, request lagu. Nah, itu adalah umpan bagi pendengar radio ke penyiar radio ya. Nah, baik, untuk penjelasan mungkin itu dari saya, mohon maaf atau ada kekurangan atau kelebihannya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the habits